Hai semua, apa kabar? Pastinya baik kan? Jumpa lagi di channel kita, Jendela Film. Hari ini Jendela Film akan menceritakan film yang berjudul Apokalipto. Langsung saja, ini alur ceritanya. Di awal film kita dilihatkan sekelompok suku dalam yang sedang memburu babi. Ketika babi itu sudah masuk ke perangkap mereka, mereka pun mengeluarkan isi perut babi itu. Namun ada seorang teman mereka yang sudah lama menikah namun belum memiliki anak, sehingga jaguar menyuruh temannya untuk memakan telur babi. Dia yang memakannya pun langsung muntah. Semua temannya tertawa karena berhasil menipunya. Teman yang mereka tertawakan itu pun tidak terima, melempar jaguar pakai telur itu dan langsung menghajarnya. Ayah jaguar memisahkan anaknya dengan temannya dan memberi daun berwarna merah untuk memakannya ketika akan berhubungan. Mereka pun melanjutkan memotong babi tadi. Terdengar dari balik dedaunan seperti terdengar suara orang yang sedang berjalan. Ternyata segerombolan dari suku lain. Dia menukarkan hasil pancingannya dengan babi. Setelah itu mereka berkata kalau wilayah mereka diserang dan mereka mau mencari tempat yang lebih aman. Sampailah rombongan jaguar dan ayahnya tadi di wilayah mereka, membawa babi dan ikan. Bukan temannya saja yang ingin memiliki anak, namun mertuanya juga sudah lama menunggu cucu darinya. Dia langsung disuruh mertuanya untuk langsung eksekusi dengan istrinya di kamar. Dia memakai daun yang tadi diberikan ayah jaguar ketika di hutan. Setelah dia memakai daun itu, dia menjerit dan membuat semua orang tertawa. Lagi-lagi ayah jaguar mengerjainya dengan daun cabai. Malamnya pun mereka menikmati hasil buruan mereka di hutan tadi. Mereka semua terlihat sangat senang. Ketika tidur, jaguar seperti bermimpi bertemu dengan pria yang tadi ditemuinya di hutan. Pria itu berkata untuk lari. Jaguar terbangun dan langsung melihat keluar. Ternyata benar apa yang dikatakan dalam mimpinya. Seperti memberi isyarat untuk pergi. Namun semuanya sudah terlambat. Suku yang terkenal jahat itu sudah mengepung semua wilayah mereka. Jaguar yang melihat keadaan semakin kacau, dia menyembunyikan istrinya yang sedang mengandung dan anak bungsunya di dalam lubang. Namun ketika dia akan menurunkan anak dan istrinya, diketahui oleh suku yang menyerang mereka, sehingga dia melepas tali itu dan menjatuhkan istrinya. Mereka semua diikat dan akan dibawa ke wilayah mereka. Namun jaguar terus melihat ke arah lubang, sehingga membuat salah satu suku itu curiga dan berjalan ke arah lubang itu. Dia tidak melihat apapun di lubang itu. Dia pun menjatuhkan batu yang besar ke dalam itu dan mengenai kaki anak jaguar. Mereka diikat di bambu dan dibawa pergi. Anak-anak mereka terus mengikuti sambil menangis. Sampai akhirnya mereka semua menyeberangi sungai dan anak-anak mereka tidak bisa mengikutinya lagi. Anak mereka pun hanya bisa menangis. Kaki anak jaguar yang tadi terluka terkena batu, ibunya menutup lukanya dengan menggunakan semut sehingga tidak mengeluarkan darah lagi. Di perjalanan mereka melewati pinggiran bukit. Namun salah seorang yang sudah sangat lemah terjatuh sehingga hampir saja menjatuhkan mereka semua. Dia pun dijatuhkan ke jurang karena takut menjatuhkan yang lain. Kepala suku mereka sepertinya tidak terima karena membuang orang tanpa persetujuannya. Hampir saja nyawanya dihabisi oleh kepala suku yang kejam itu. Karena sudah malam, mereka pun beristirahat dan tidak meneruskan perjalanannya. Jaguar dan teman-temannya seperti tidak terima dengan perlakuan suku kejam itu. Mereka juga sangat dendam.
Paginya mereka melanjutkan perjalanannya. Namun nyawa mereka semua hampir saja hilang saat mereka sedang berjalan. Ada pohon besar yang jatuh ke arah mereka. Melewati desa yang sudah terkena wabah penyakit, anak kecil yang tiba-tiba mengatakan bahwa akan datang waktu di mana ada seorang yang bisa menghabiskan para suku yang tidak memiliki hati itu. Dan dia juga mengatakan kalau orangnya sudah ada di antara mereka. Mereka tidak mau mendengarkannya dan langsung meneruskan perjalanan. Di perjalanan mereka selanjutnya terlihat banyak sekali orang yang bekerja secara paksa. Bahkan ada yang mengeluarkan darah dari mulutnya namun tetap harus bekerja. Sampailah di desa para suku yang kejam itu. Mereka mewarnai tubuh jaguar dan teman-temannya untuk dijadikan tumbal. Namun yang wanita dijual ke pria lain secara dilelang. Suami mereka yang melihat merasa sangat sedih. Para pria memasuki tempat eksekusi mereka, dan terlihat juga gambar-gambar di dinding seperti pemotongan kepala dan penyiksaan lainnya. Para suku itu terlihat sangat bahagia, menusuk perut mereka, mengambil jantung, dan terlihat juga banyak kepala manusia yang sudah menjadi korban mereka. Jaguar dan teman-temannya sampailah di atas. Beberapa teman jaguar sudah menjadi korban. Sampai tibalah saatnya jaguar yang akan dibunuh. Namun tiba-tiba matahari yang sangat cerah tadi ditutupi oleh bulan dan menjadi gelap seperti malam. Mereka membaca doa dan melepaskan sisa tawanan yang ada. Namun tidak dilepaskan begitu saja. Mereka disuruh berlari ke arah ladang jagung. Di balik ladang jagung itu adalah hutan tempat mereka tinggal. Siapa yang berhasil melewatinya, mereka akan selamat. Ketika mereka berlari, para suku itu langsung memanah semua yang berlari, sehingga dua teman jaguar tidak selamat. Yang satu kena batu dan yang satu lagi terpanah. Ketika giliran jaguar dan satu temannya berlari, temannya tidak berhasil selamat. Jaguar juga terkena panahan itu. Ternyata salah satu teman jaguar yang masih hidup dan menolongnya agar bisa berlari. Jaguar mengumpulkan kekuatannya untuk melepaskan panah dari tubuhnya. Namun anak kepala suku yang terbunuh tidak terima, mengejar jaguar ke dalam hutan. Jaguar yang berlari jatuh ke dalam tempat pembuangan mayat. Semua dari mayat itu tidak memiliki kepala dan juga sebagian organ tubuh yang lain. Jaguar berhasil masuk ke dalam hutan, memanjat pohon untuk bersembunyi. Namun luka di tubuhnya banyak sekali mengeluarkan darah, sehingga menetesi tubuh dari salah satu suku yang mencarinya. Di atas pohon, jaguar mendengar suara. Ternyata anak jaguar, namun dari sebelahnya ada suara yang sangat besar. Ternyata itu ibu dari binatang jaguar itu. Setelah mereka mencari-cari keberadaan jaguar, salah satu suku yang tadi ketetesan darah tersadar saat seorang temannya melihat darah di pundaknya. Mereka pun akhirnya tahu kalau jaguar bersembunyi di atas pohon. Jaguar yang sedang berlari pun balik ke arah suku yang sedang mengejarnya. Ternyata ibu jaguar yang sangat besar itu mengejarnya. Dan para suku itu yang tidak tahu menjadi santapan ibu jaguar. Jaguar itu pun habis dipukuli mereka sampai mati. Para suku itu teringat dengan perkataan anak kecil yang kemarin terkena wabah. Namun kepala suku mereka berkata itu tidak benar. Mereka pun melanjutkan pencariannya untuk mencari jaguar. Namun istri jaguar yang berada di lubang itu diserang oleh binatang tadi. Namun istrinya dengan sigap memukul binatang itu sampai mati. Jaguar terus terlihat berlari, namun dia tidak memiliki jalan lain karena sudah berada di atas jurang. Dia pun memberanikan dirinya untuk terjun ke bawah. Jaguar selamat dan melihat mereka dari bawah, sambil berkata, "Ini hutanku." Namun salah satu suku itu berkata bahwa mereka tidak akan terjun ke bawah. Kepala suku itu pun langsung membunuhnya. Mau tidak mau, mereka harus mengikuti kepala suku mereka untuk terjun ke bawah. Ketika semuanya sudah melompat, salah satu dari mereka tertusuk ujung batu sehingga tidak bisa selamat.
Jaguar memasuki lumpur. Ketika dia berhasil keluar dari lumpur itu, dia pun memberanikan dirinya untuk menghadapi mereka semua dan tidak melarikan diri lagi. Jaguar melempar sarang lebah ke arah mereka. Istri Jaguar berusaha untuk keluar dari lubang itu, namun tali yang digunakannya terlepas. Dia pun terjatuh ke bawah. Jaguar menggunakan bisa dari kodok yang beracun untuk memanah salah satu dari suku itu. Dan dia menghajar salah seorang dari suku yang membunuh ayahnya. Hujan pun turun. Dia berusaha untuk mengeluarkan istri dan anaknya dari lubang itu. Namun belum selesai dia menolong istrinya, kepala suku itu kembali memanah Jaguar. Namun dia tetap bisa bertahan hidup sampai kepala suku yang akan menyerangnya menginjak jebakan untuk menjerat babi, sehingga menusuk tubuhnya hingga mati. Namun masih ada 2 orang lagi. Ketika mereka berada di pinggir laut, terlihat banyak sekali orang yang sedang menaiki kapal, membuat 2 orang yang akan menyerangnya melihat ke arah kapal. Sehingga dia melarikan diri untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Ketika dia sudah kembali, dia melihat istrinya yang sudah melahirkan dan membawa naik mereka semua dan kembali ke hutan. Itulah akhir dari cerita Apokalipto. Jadi buat kalian yang ingin menonton, saya sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.